مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Untuk mengisi mau'idhah pada kuntun subuh hari ini, mari kita lihat ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jemaah sedang salat subuh yang berbahagia. Dalam surat Al-Bayyinah itu dinyatakan bahwa innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk Allah. Tentunya kita sebagai hamba Allah ingin menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Lalu apa saja indikator dari khairul bariyah ini? Dikatakan pada ayat tersebut, alladzina amanu, yang pertama adalah beriman. Tentunya makna beriman tasdiqum bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang dibawa atau apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita yakini, kita membenarkannya, dan kita mengamalkan. Kemudian wa'amilus shalihat, yang kedua adalah wa'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Alhamdulillah, kata beriman dan beramal saleh yang selalu berdampingan, dirangkaikan dalam ayat-ayat Al-Quran, sering kita lihat, sering kita temukan. Tentunya dua faktor ini, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Amal saleh tanpa iman, maka amal solehnya itu atau perbuatan-perbuatan baik itu tidak ada nilai apa-apa, tidak akan dinilai kelak di akhirat, tidak akan dipandang sebagai suatu yang menjadikan timbangan kebaikan dia pertama. Bisa dilihat di dalam surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Al-ayat. Pada akhir-akhir surat Al-Kahfi. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh. Bagaimana sesuatu atau perbuatan yang atau sesuatu bisa dijadikan atau dikatakan sebagai amal soleh? Tentunya perbuatan ini harus berdasarkan, yang pertama adalah dengan ilmu. Lagi-lagi kewajiban kita mencari atau mempelajari apa yang kita perbuat. Amal soleh apa? Tentunya harus berdasarkan ilmu. Jadi tidak berbuat berdasarkan atau ngarang saja. Apa yang kita perbuat supaya itu menjadi amal soleh tentunya harus berdasarkan ilmu.
Lagi-lagi apa yang kita amalkan itu harus berdasarkan ilmu. Bagaimana coba kita lihat, sholat kita harus dengan ilmu, puasa kita harus dengan ilmunya, zakat kita ada ilmunya, apapun yang kita perbuat ada ilmunya, harus dengan ilmu. Lagi-lagi kewajiban kita adalah mencari ilmu apa yang belum kita ketahui. Barangkali ada perbuatan amalan-amalan kita yang kita hanya sekedar mengikuti saja. Tentunya harus kita, kewajiban kita mencari ilmu. Bagaimana penjelasannya? Kemudian kedua, supaya apa yang kita perbuat itu termasuk kelompok amal soleh adalah bersabar. Bersabar dalam melaksanakan kesolehan, ketaatan kepada Allah, dan bersabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, syaratnya menjadi amal soleh adalah ikhlas. Ikhlas semata-mata kita berbuat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menyampaikan, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu wal amal shalih. Al-imanu wan naf'u lil muslimin. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Yang pertama adalah al-iman. Yang pertama adalah al-iman, kedua wal naf'u lil muslimin. Yang kedua adalah bermanfaat untuk umat Islam. Kalau kita kaitkan amal soleh dan bermanfaatan kita untuk umat Islam, tentunya apa yang kita perbuat, yang kita lakukan di dalam kehidupan, tentunya harus ada imbas kebaikan, kesolehan kepada umat Islam yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Ini harus menjadi satu prinsip untuk kita di dalam kehidupan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Bisa kita lihat dari sisi apapun, apa yang kita punya mudah-mudahan bermanfaat untuk manusia yang lain, bermanfaat untuk saudara-saudara kita muslim yang lain. Dengan ilmu, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Harta kita bisa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ilmu kita, baik itu yang ilmu apapun. Kita diharuskan atau kita punya tanggung jawab moral bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk sesama muslim yang lain. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas mudah-mudahan kita bisa jadikan, kita pegang, dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat di dalam lingkungan kita, khususnya dalam sebuah lingkungan masyarakat, kita bisa mewarnai dan memanfaatkan apa yang kita miliki kepada saudara-saudara kita Islam di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله مخلصا له الدين